Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Fajriati dari tingkat 4A Farmasi. Di sini saya akan memaparkan tentang sediaan parenteral, volume besar dan volume kecil. Yang pertama ada definisi dari sediaan parenteral. Nah, parenteral berasal dari kata paraenteron atau Yunani yang berarti menghindari usus. Kemudian, para praktisi farmasi dan kedokteran membatasi pemberian obat secara parenteral hanya meliputi cara pemberian yang langsung ke dalam jaringan, rongga jaringan, atau kompartemen-kompartemen tubuh secara suntikan atau injeksi infus. Selanjutnya, asal kata injeksi adalah injection yang berarti memasukkan ke dalam, sedangkan infusion berarti penuangan ke dalam. Selanjutnya, tujuan pemberian sediaan parenteral. Yang pertama, untuk menjamin penyampaian obat yang masih belum banyak diketahui sifat-sifatnya ke dalam suatu jaringan yang sakit atau daerah target dalam tubuh dalam kadar yang cukup. Contohnya, pemberian obat secara injeksi intraventrikel, misalnya antibiotik golongan aminoglikosida. Yang kedua, untuk memungkinkan pengendalian langsung terhadap beberapa parameter farmakologi tertentu, seperti waktu tunda, kadar puncak dalam darah, kadar dalam jaringan, dan lain-lain. Contohnya, pemberian obat secara intravena untuk mendapatkan efek yang segera. Yang ketiga, untuk menjamin dosis dan kepatuhan terhadap obat, khususnya untuk penderita rawat jalan. Yang keempat, untuk mendapatkan efek obat yang tidak mungkin dicapai melalui rute lain, contohnya insulin. Yang kelima, untuk menghasilkan efek secara lokal jika diinginkan untuk mencegah atau meminimalkan efek atau reaksi toksik sistemik. Contohnya pemberian metotrexat secara injeksi intratekal pada penderita leukemia. Sediaan parenteral ini memiliki dua bagian. Yang pertama ada volume besar, yang kedua ada volume kecil. Nah, untuk volume besar, larutan LPP atau large volume parenteral digunakan secara intravena, dikemas dalam kemasan volume 100 ml atau lebih. Nah, sediaan steril volume besar yang lain adalah cairan untuk irigasi atau dialisis. Cairan ini dikemas dalam kemasan yang dapat dikosongkan secara cepat dengan volume 1000 ml atau lebih. Nah, LPP dikemas dalam dosis tunggal dalam kemasan gelas atau plastik dengan ketentuan harus steril, non-pirogen, dan bebas dari partikulat. Nah, karena volume pemberian besar, ke dalam LPP tidak boleh ditambahkan zat bakteriostatik atau pengawet karena dapat menyebabkan terjadinya toksisitas akibat pemberian larutan zat bakteriostatik dalam jumlah besar. Di dalam volume besar ini ada yang dinamakan dengan non-pirogenik. Nah, efek pirogen dalam injeksi akan nyata sekali jika larutan diberikan dalam volume besar secara intravena dibandingkan rute injeksi lain dan volume kecil. Nah, kontaminan pirogen dalam sediaan LPP berasal dari 3 sumber utama, yaitu yang pertama ada air yang digunakan sebagai pelarut, yang kedua kemasan yang kontak dengan larutan selama pembuatan, pengemasan, dan penyimpanan, yang ketiga bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan produk. Selanjutnya ada partikel partikulat. Nah, partikel partikulat terdiri dari partikel yang terdapat dalam larutan LPP berupa partikel yang berasal dari luar atau extraneous dan zat tidak larut. Gelombang gas udara jika tidak dikehendaki keberadaannya dalam larutan parenteral. Komposisi partikel yang tidak dikehendaki tersebut bervariasi. Kemudian bahan luar yang mungkin terdapat dalam sediaan parenteral meliputi selulosa, serat kapas, karet, logam, partikel plastik, bahan kimia tidak larut, karat, dan ketombe. Secara teoritis, kemungkinannya meliputi semua bahan yang berasal dari lingkungan di mana produk terpapar. Partikel partikulat dalam sediaan parenteral dapat berasal dari berbagai sumber dan aktivitas larutan sendiri dan bahan kimia yang terdapat di dalamnya.
proses pembuatan dan variabelnya seperti lingkungan, peralatan, dan personalia, komponen kemasan yang berkontak dengan larutan LPP, unit dan alat yang digunakan untuk pemberian LPP, modifikasi selama proses pembuatan sediaan selain lingkungan atau ruangan preparasi sediaan. Nah, jadi kontaminan partikulat dapat bersumber dari kemasan larutan, lingkungan, personalia, peralatan untuk pengisian, perlu diperhatikan dan diikuti ketentuan CPOB. Yang kedua yaitu sediaan parenteral volume kecil. Nah, menurut USP, larutan parenteral volume kecil adalah injeksi yang menurut label pada kemasan bervolume 100 ml atau kurang. Termasuk ke dalam kategori SPP adalah kemasan injeksi dalam ampul, vial, alat suntik, cartridge, botol atau kemasan lain dengan kapasitas volume 100 ml atau kurang. Nah, sediaan optalmik yang dikemas dengan pengemas plastik mudah ditekan termasuk kategori SPP jika ukuran kemasan 100 ml atau kurang. SPP meliputi semua tipe produk parenteral untuk aplikasi topikal optalmik atau injeksi menurut berbagai rute. Yang pertama ada rute primer seperti intramuskular, intravena, dan subkutan. Yang kedua rute sekunder hiperdemoxlisis, intraperitoneal, intraarterial, intraartikular, intrakardial, intrasisternal, intradermal, intralesional, intraokular, intrapleural, intratekal, intraterin, dan intraventrikular. Nah, formulasi sediaan SPP relatif sederhana, berbahan aktif, eksipien yang digunakan untuk berbagai tujuan, sistem pelarut atau lebih disukai air, kemasan, dan penutup kemasan yang sesuai atau diformulasikan dalam bentuk emulsi steril. Penggunaan utama SPP yang pertama ada injeksi terapeutik. Nah, injeksi dapat juga tersedia dalam bentuk cairan pekat yang harus diencerkan sebelum digunakan. Misalnya KCL untuk injeksi konsentrat. Injeksi dosis ganda harus mengandung pengawet antimikroba. Umumnya volume injeksi tidak melebihi 30 ml. Yang kedua ada produk optalmik. Nah, sediaan optalmik harus steril. Sediaan larutan dan suspensi optalmik dikemas dalam kemasan polietilen berbobot jenis rendah yang mudah dipencet untuk memudahkan penggunaan. Salep mata harus steril, bebas dari partikel logam, dan dikemas dalam tub. Sediaan optalmik yang berdosis ganda harus ditambahkan pengawet antimikroba. Yang selanjutnya yaitu padatan. Nah, serbuk steril SPP dibuat menurut dua cara, kering beku atau freeze dry, dan pengisian zat padat atau serbuk pro injection ke dalam vial atau ampul. Kebanyakan serbuk kering steril SPP dibuat dengan cara kering beku, sering dinyatakan sebagai lyofilisasi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.